Tres, dos, uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, dalam pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, Bapak masuk tema hati tentram dengan berperilaku terpuji, dan subtema kali ini adalah tentang ikhlas. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran ini, mari kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa tadi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Dan terima kasih pula kepada Ananda Kolipah sebagai selaku sekretaris yang telah membantu KM untuk absen pada hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, kita akan Bapak sampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, silakan anak-anak buka mata pelajaran PAI untuk subtema ikhlas. Bapak kasih waktu untuk membaca dan belajar selama 10 menit. Silakan dimulai. Baik, pada pertemuan yang lalu anak-anak mungkin masih ingat kita mempelajari tentang Nabi Syuaib dan umatnya, suku Madian, di mana Nabi Syuaib begitu sabar, begitu konsisten mengajak umatnya untuk senantiasa berlaku jujur, berlaku baik, terutama dalam hal jual beli, dan ternyata kaumnya ini banyak sekali membantah, bahkan menghina, sehingga Allah menurunkan azab berupa petir yang besar dan
gempa bumi dan banjir sebagainya, sehingga kaum Majan ini hancur dan musnah. Pelajaran lalu udah kita pelajari, mudah-mudahan ada anak-anak ingat semuanya. Dan jangan lupa bahwa penting kita belajar dan mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak dalam pelajaran minggu lalu, sehingga apa yang dipelajari tidak lupa, sehingga kita bisa melanjutkan pada pelajaran berikutnya pada hari ini, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku terpuji. Anak-anak perlu ketahui bahwasanya dengan kita senantiasa membiasakan sikap terpuji seperti ikhlas, rela menolong, bertanggung jawab, itu akan membuat kita menjadi orang yang disukai oleh teman-teman, disenangi oleh oleh guru, membanggakan orang tua kita, dan hidup kita akan tentram karena kita jauh dari musuh. Kita lebih banyak mempunyai teman. Dan sikap ikhlas ini adalah sikap di mana semua amal, perbuatan kita, tingkah laku kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu anak-anak ketahui semuanya, amal kita diterima atau tidaknya adalah tergantung niat dan keikhlasan kita. Karena Allah hanya menerima amal setiap manusia adalah tergantung keikhlasannya. Demikian sedikit materi tentang ikhlas yang Bapak dapat sampaikan. Dan anak-anak akan mengembangkan dari apa yang materi yang Bapak tadi sampaikan untuk lebih paham kembali, dan nanti akan Bapak bimbing agar anak-anak lebih memahami apa itu ikhlas. Baik, sebelum kita mulai pelajaran untuk membahas apa yang anak-anak baca tadi, agar tidak jenuh, tidak bosan, dan otot kaku semua, kita akan regangkan otot dulu dengan senam otak. Lihat di layar yang Bapak setel.
Perlu Bapak sampaikan kembali, tujuan pembelajaran kita adalah menyebutkan arti ikhlas dengan benar, menjelaskan ikhlas dalam beribadah dengan benar, kemudian menunjukkan sikap ikhlas dengan benar, dan mencontohkan sikap ikhlas dengan benar. Nanti di akhir dalam penilaian, prosesnya adalah selama anak-anak melaksanakan kegiatan ini akan Bapak nilai, baik kerjasama, karakter anak-anak dalam belajar tentang ikhlas, keaktifan anak-anak dalam hal bertanya dan menanggapi dari teman-teman. Untuk itu anak-anak fokus, anak-anak bersama memperhatikan apa yang akan Bapak berikan pada pelajaran tema ikhlas kali ini. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mengawali pelajaran, silakan anak-anak perhatikan gambar-gambar yang akan Bapak tayangkan di sini, juga video tentang mana sikap ikhlas dan mana sikap dan perilaku yang pamrih. Silakan perhatikan baik-baik. Kok manyun gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Kapan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Baik, tadi anak-anak sudah menyaksikan banyak gambar di Fokus. Kemudian juga udah Bapak tayangkan contoh video mengenai belajar ikhlas. Sekarang akan Bapak bagikan gambar, dan nanti anak-anak sesuai dengan kelompoknya nanti akan Bapak bagi kelompok, tempelkan di papan yang Bapak siapkan, lalu nanti anak-anak akan mengamati bersama-sama. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan bagi kelompok kelas kita ini menjadi beberapa kelompok. Karena jumlah di kita ada 40 orang, maka Bapak akan bagi per kelompok sebanyak 8, sehingga nanti ada 5 kelompok. Baik anak semuanya, nama kelompoknya itu berdasarkan nama-nama sahabat Nabi, dan juga untuk putrinya nama-nama istri Nabi, anak Nabi, ataupun saudara seperti Fatimah, Aisyah dan sebagainya. Baik, sudah silakan dibentuk.
Bapak kasih waktu 5 menit. Terima kasih. Kelompok sudah terbentuk dan silakan untuk yang pertama Bapak kasih nama karena putri, ini kasih nama dengan kelompok Fatimah. Yang kedua putra, Bapak kasih nama kelompok Abu Bakar. Yang ketiga putra kembali, Bapak kasih nama kelompok Umar bin Khattab. Dan yang keempat Siti Aisyah. Dan yang kelima karena putra kembali itu adalah kita kasih nama boleh Ali. Silakan Ali bin Abi Thalib aja yang mudah ingat. Baik anak-anak semuanya, kelompok kita sudah terbentuk dan sekarang Bapak akan kasih kesempatan anak-anak untuk mendiskusikan gambar yang tadi Bapak bagikan. Manakah dari gambar itu sikap perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan sikap ikhlas? Dan mana yang menunjukkan sikap pamrih atau ingin dipuji atau membanggakan diri sendiri. Silakan tiap kelompok melakukan diskusi. Dimulai dari sekarang, Bapak kasih waktu selama 15 menit. Baik, setelah tadi kita kerjasama dengan kelompok, bermusyawarah dan mendiskusikan mana sikap ikhlas dan mana sikap pamrih, Bapak persilakan kepada ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi di depan kelas. Dan nanti kelompok yang lain silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok pertama yang presentasi. Silakan, saya awali, dipersilakan untuk kelompok Abu Bakar. Silakan ke depan ketua kelompoknya. Sebelum kita lanjutkan, karena Bapak lihat tadi di pojok sana dari kelompok Umar ada yang menguap. Baik, kita akan lakukan speaking dulu. Kita buka tangannya ya ke atas, kita akan main mawar dan melatih. Ketika Bapak bilang mawar, maka anak-anak buka tangannya, dan ketika Bapak bilang melatih, anak-anak tutup. Konsentrasi. Perhatikan. Mawar. Melatih. Melatih, ternyata ada yang tidak konsentrasi. Ayo, semangat, semangat, pagi. Tepuk semangat, semangat. Oke, anak-anak semuanya kita lanjutkan. Ayo, konsentrasi sama-sama. Mawar, melatih. Mawar, ternyata masih ada saja yang tidak konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk yang kurang konsentrasi. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjutkan pada kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh anak-anak tadi dalam diskusi, kemudian presentasi yang luar biasa. Kelas ini kompak, kelas ini hebat, dan semangat belajarnya sangat luar biasa, Bapak bangga. Dan baiklah anak-anak semuanya, untuk kesimpulan pada semua pembelajar yang telah kita ikuti, pertama perlu anak-anak telah kembali dari awal mengenai sikap ikhlas. Ikhlas sendiri secara bahasa artinya adalah bersih. Artinya menunjukkan bahwa sikap kita, hati kita, ucapan kita adalah harus bersih. Karena Allah itu adalah maha suci. Allah hanya menerima yang baik-baik saja, yang ikhlas dan sebagainya. Untuk hal-hal yang jelek Allah tidak terima. Maka perbanyak berbuat baik. Anak-anak yang perlu yang Bapak banggakan, anak-anak yang Bapak cintai, bahwasanya kita semua hidup di dunia adalah sebagai makhluk sosial, senantiasa berinteraksi. Maka kita harus baik kepada teman, baik juga kepada orang tua kita, senang membantu. Tidak mesti harus berharap bahwasanya kalau bantu orang tua nanti dapat baju bagus, kalau bantu orang tua nanti dibelikan buku baru. Tidak harus seperti itu. Tetapi semata-mata kita beramal hanyalah karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah manusia mau menganggap kita hebat, menganggap kita baik, itu tidak penting.
Kita tidak mengharapkan pujian, apalagi pamrih, ingin balasan dan sebagainya. Tetapi semata-mata kita kembali semua yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang Bapak cintai, pada kesempatan ini terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tertib, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat buat anak-anak semuanya. Amin ya robbal alamin. Itulah tadi kesimpulan, dan jangan lupa untuk PR 3 soal yang Bapak berikan tadi dicatat, kemudian isi nanti dalam pertemuan berikutnya dikumpulkan nanti untuk dinilai. Dan dalam kesempatan ini, sebelum kita pulang, jangan lupa kita sama-sama berdoa dulu. Silakan KM untuk ke depan memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk doa penutup sudah sama-sama kita bacakan. Semuanya duduk dengan tertib. Baik, jangan lupa untuk belajar di rumah, kita atur waktunya, jangan sampai waktu kita habis hanya untuk kegiatan game, main dan sebagainya. Kalian sebagai anak-anak yang baik, anak-anak soleh, jangan lupa untuk pandai-pandai mengatur waktu. Kapan waktunya membantu orang tua, kapan kita bermain, kapan kita beribadah, kapan kita istirahat, dan kapan kita belajar. Maka kalau itu diatur, maka insya Allah anak-anak punya cita-cita apapun akan tercapai dan sukses. Demikian pada pertemuan kali ini. Semoga senantiasa sehat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.